Kita adalah kita yang penuh saling mensamengatin, membesarkan hati di Nasdem ini. Kita adalah saudara di antara satu sama lain. Itu yang membedakan kita, kenapa kita ada di Nasdem. Urusan kita bukan mencari-cari kekurangan, kesalahan di antara kita. Bukan bilang jelek si A, kurang bagus si B, bergosip si C. Nggak laku di Nasdem. Oh, dia baru datang, saya yang mendahului di Nasdem. Nggak laku di Nasdem, karena kita nggak laku itu. Sekarang sudah tahu kan makna antitesa yang Nasdem sampaikan lewat Zulfan Lindan yang ternyata komisaris Jasa Marga itu. Yaitu Anies merupakan, kata dia, kebalikan dari Pak Jokowi. Karena memang Anies tidak sama dengan Pak Jokowi. Jangankan sama, mendekati sama saja tidak. Dalam diskusi itu, Zulfan yang mewakili Partai Nasdem ngomong tentang Anies Baswedan. Ujung-ujungnya Partai Nasdem kemudian mengeluarkan surat pemberhentian sementara Bang Zulfan dari pengurus Partai Nasdem. Satu lagi, dia nggak boleh ngomong dalam jangka waktu yang nggak tahu kapan untuk mewakili Partai Nasdem. Dan ini penting bagi tata negara kita. How come orang bilang antitesis saja kok tiba-tiba diberhentikan dari jabatan struktural partai? Karena ingin menjaga hubungan dengan Presiden Jokowi ya. Jadi memang gak enaknya main dua kaki itu ya begitu itu. Jangan main politik dua kaki. Abu-abu itu sekarang sudah tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar-pintar dalam memilih calon pemimpin, dalam memilih partai pendukungnya. Peringatan Surya Paloh ke kader Nasdem usai nonaktifkan Zulfan Lindan. Surya Paloh memperingatkan kadernya usai dia menonaktifkan Zulfan Lindan. Soalnya Zulfan bicara mengenai Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi. Zulfan, politikus Partai Nasdem, mengupas posisi politik Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Jokowi. Dia menilai Anies adalah antitesis Jokowi. Zulfan menggunakan teori dialektika filsuf Jerman GWF Hegel. Kegaduhan muncul PDIP memprotes pernyataan Zulfan sebagaimana diketahui Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya, padahal selama ini Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi. Partai Nasdem mengambil tindakan untuk kadernya itu. Simak selengkapnya di halaman berikutnya. Partai Nasdem mengambil tindakan untuk kadernya itu. Zulfan dinonaktifkan. Zulfan Lindan dinonaktifkan Partai Nasdem dari kepengurusan Dewan Kepemimpinan Pusat Partai Nasdem. Surat penonaktifan Zulfan Lindan ditekan 13 Oktober 2022 dengan nomor 228 SI/DPP Nasdem 10/10/2022. Keterangan di dalam surat itu yakni peringatan keras untuk Zulfan Lindan. Dalam surat yang ditandatangani langsung Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate, keputusan menonaktifkan Zulfan Lindan karena pernyataannya tidak produktif, bahkan cenderung menurunkan citra Partai Nasdem. Zulfan Lindan dilarang memberikan pernyataan di media massa atas nama fungsionaris Partai Nasdem. Peringatan Surya Paloh ke kadernya. Dalam keterangan tertulisnya, Surya Paloh menekankan Nasdem yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan yang ingin berjuang melakukan perubahan. Nasdem, kata Paloh, memiliki tanggung jawab moral dan praksis untuk mencerahkan dan memberi pemahaman baik kepada masyarakat. Meski begitu, Zulfan Lindan masih merupakan kader Nasdem. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Dia menyebut Zulfan Lindan hanya dinonaktifkan dari kepengurusan. Saling sindir PDIP Nasdem berlanjut, pengamat sebut kontraproduktif. Saling sindir antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat dinilai kontraproduktif. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan meski telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hingga kini Nasdem masih bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Menurut Bawono, keputusan Nasdem untuk mendeklarasikan capres merupakan hak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, deklarasi capres harus ditempatkan di dalam konteks menjalankan salah satu fungsi dari partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional. Minggu 9 Oktober lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir Nasdem, partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hasto menyebut istilah biru keluar dari pemerintahan. Pengamat politik yang juga Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menilai aksi saling sindir PDIP dan Nasdem merupakan hal yang wajar.
Apalagi pencapresan Anies menurut Arief juga menyiratkan keberanian partai pimpinan Surya Paloh itu. Menurut Arief, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024. Kedua partai telah mengisyaratkan akan berada di poros yang berbeda. Meski begitu, dia menilai perbedaan sikap pimpinan kedua partai sebagai bentuk rivalitas politik yang biasa terjadi dalam politik. Saling sindir antara petinggi PDIP dan Nasdem ini berlanjut dengan munculnya desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Nasdem dan koalisi. Pada Senin 10 Oktober, Forum Diskusi Relawan Jokowi meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot 3 menteri kader Nasdem. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Relawan Jokowi menilai hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang sejauh ini dijunjung oleh Jokowi. Lebih jauh, Johnny berpendapat pemilihan calon presiden atau capres oleh partai politik adalah hal yang lumrah. Kenyataannya, belum ada capres definitif sampai saat ini, juga mengacu pada perundang-undangan. Karena itu, dia menilai pernyataan yang dilontarkan relawan Jokowi dapat berdampak pada polarisasi kehidupan sosial masyarakat. Koalisi pengusung Anies belum terbentuk, masih terkendala cawapres. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa koalisi yang hendak dibangun dengan Demokrat dan PKS belum menyepakati ihwal sosok calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Demokrat dan PKS tidak keberatan untuk mengusung Anies sebagai capres. Bahkan menurut Willy, hal itu menjadi benang merah penjajakan koalisi. Namun Willy mengatakan salah satu yang belum disepakati antara Nasdem, Demokrat, dan PKS adalah soal cawapres yang bakal mendampingi Anies. Willy mengklaim Nasdem menyerahkan sosok cawapres kepada Anies Baswedan, akan tetapi perlu pula dibicarakan dengan Demokrat dan PKS. Dia mengingatkan bahwa pihak yang mendaftar ke KPU adalah partai politik selaku pemilik tiket. Oleh karena itu, partai-partai yang akan berkoalisi perlu mencapai kata sepakat terlebih dahulu. Terpisah, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengakui bahwa rencana koalisi partainya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dalam tahap pembahasan cawapres. Usulan nama-nama dari PKS nantinya akan mendampingi Anies yang telah lebih dulu dideklarasikan Nasdem. Dalam sejumlah kesempatan, Nabil menyebut PKS telah menyodorkan sejumlah kader kepada Nasdem dan Demokrat. Mereka antara lain mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wakil Ketua DPR Hidayat Nur Wahid, hingga mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Sejauh ini, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Partai Demokrat dan PKS belum melakukan hal yang sama. Meski demikian, Anies sudah mengunjungi kantor DPP Demokrat usai dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Dia disambut meriah oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan kader Partai Demokrat ketika itu. Terus sindir Nasdem soal pencapresan Anies, PDIP dinilai tak dewasa berpolitik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, menilai sikap PDIP Perjuangan menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 kurang tepat. Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024. Sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. Lagi pula, lanjut Jayadi, pemerintahan Jokowi tak mau tahu berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Maka tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan dari pemerintahan jika kelak mendukung capres atau berkoalisi dengan oposisi. Selain itu, kata Jayadi, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, partai baiknya tidak ikut campur terkait ini, sekalipun PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengakui telah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Langkah Nasdem itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dan bendera Belanda di Hotel Yamato, sehingga
sehingga tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.